Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria bab 8 ayat 20 sampai 23. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi, jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan." Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah optimisme keselamatan. Setiap orang tidak lepas dari perjuangan. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk berhasil, berjuang untuk bertahan, berjuang untuk selamat. Setiap perjuangan membutuhkan semangat dan daya tahan yang cukup dan bahkan terbaik.
Para pejuang tidak suka menyerah. Prinsip yang dipegang adalah maju terus pantang mundur, maju terus pantang menyerah. Semangat juang seperti itu dibutuhkan juga dalam karya-karya pewartaan kabar gembira, karya-karya kerasulan gereja. Semangat itu diwartakan Yesus lewat penginjil Lukas, sebagaimana dibaca dalam Injil Lukas hari ini yang berbicara tentang Yesus dan orang Samaria. Sebagaimana biasa, Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan. Perjalanan kali ini adalah ke salah satu desa orang Samaria. Semangat juang sangat dibutuhkan, disertai dengan prinsip pantang mundur atau pantang menyerah, karena dimaklumi situasi dan pergumulan sosial waktu itu, yaitu suku bangsa yang satu tidak mudah bersahabat dengan suku bangsa yang lain. Ada sikap nasionalisme yang sempit, ada fanatisme kebangsaan. Berdasarkan sikap itu, maka kedatangan Yesus ke kampung orang Samaria itu tidak diterima dengan alasan karena perjalanannya ke Yerusalem. Ada yang menghambat dan mengganggu karya pengabaran Injil, yaitu benteng antar suku bangsa yang sudah sekian lama terbentuk dan terus-menerus dipertahankan atas nama gengsi dan ambisi suku bangsa masing-masing. Berhadapan dengan situasi seperti itu, sikap para murid yang diwakili oleh Yakobus dan Yohanes jelas, sebagaimana terungkap dalam permintaan berikut ini. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Menurut para murid, sikap orang Samaria yang menolak kedatangan Yesus harus dihukum. Tetapi Yesus mengambil sikap yang lain dan berbeda. Ia menegur mereka lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yesus tidak menghukum. Yesus memberi kesempatan dengan membangun sikap optimistis bahwa pada waktunya mereka akan berubah dan menerima Yesus. Saudara-saudari terkasih, sikap maju terus, pantang mundur, pantang menyerah, tentu juga karena ada daya tarik atau tujuan yang hendak dicapai di masa depan. Tujuan yang dimaksudkan adalah menyelamatkan semakin banyak orang. Ada optimisme yang hendak dipegang dan dikumandangkan di balik penolakan, kesulitan, dan hambatan. Optimisme itu terungkap dalam bentuk keyakinan, yaitu patah tumbuh hilang berganti, habis gelap terbitlah terang, dan yang sejenisnya. Keyakinan seperti itu dipegang dan diwartakan oleh Nabi, sebagaimana dituliskan dalam kitab Sakaria. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Realisasi karya keselamatan memang lain kali tidak perlu terburu-buru, butuh waktu yang lama, butuh kesabaran dan ketabahan. Semoga demikian. Amin.